أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum, kita lanjut kepada kisah Rasulullah di masa kecil. Nah, kita masuk ke periode beliau menjadi yatim piatu. Ini satu periode yang menyedihkan ya, membuat hati sedih sekali. Jadi Rasulullah dikembalikan oleh ibu susunya kepada ibu kandungnya Aminah. Belum setahun disasuh, tergeraklah hati ibu kandungnya ini, Bunda Aminah ini, untuk membawa Rasulullah berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Lalu pergilah mereka bertiga, satu laginya adalah hamba sahaya warisan ayahnya yang bernama Ummu Aiman, yaitu seorang wanita yang berkebangsaan Ethiopia yang banyak sekali memberikan bantuan dalam perjalanan. Tidak mudah ya membawa seorang anak kecil berjalan naik unta di padang pasir, melintasi padang pasir sejauh 450 km. Coba bayangkan ya, dari Mekah ke Madinah. 450 km itu kurang lebih jaraknya itu seperti dari Bandung ke Yogyakarta. Perjalanan berangkatnya itu berlangsung lancar dan mereka berdiam di Madinah itu kurang lebih 1 bulan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika perjalanan pulang, sakitlah ibunda Aminah di perjalanan. Hingga akhirnya beliau wafat di tengah perjalanan, yaitu di suatu tempat yang bernama Abwa. Kita lihat ya petanya. Bisa kita bayangkan ya gimana perasaan anak kecil gitu. Sebelumnya dia diajak untuk melihat makam ayahnya. Sehingga dia sadar dia tidak punya ayah. Terus di perjalanan dia melihat ibunya sakit-sakitan sampai akhirnya wafat di tengah jalan. Dan dia harus menyaksikan makam ibunya juga. Oke, kita baca ya. Oleh sebab Mekah masih sangat jauh, ibu Nabi dimakamkan di sana saja. Tidak pula diketahui dengan jelas siapa yang menanamkan dan bagaimana Nabi dengan ibu pengasuhnya Ummu Aiman menyelenggarakan pekerjaan yang berat itu. Rupanya soal yang demikian itu adalah biasa saja bagi kaum perjalanan di tanah Arab, sehingga tidak perlu diberitakan sebagai suatu hal yang sangat penting. Kuburan tersebut dapat ditandai dengan mudah. Hanya sesudahnya Ibnu Su'ud memegang kekuasaan di Mekah, semua kuburan keluarga Nabi dari Abdul Muthalib ke bawah dan dari Khadijah ke bawah sudah diratakan dengan tanah. Hanya perigi itu maksudnya sumur-sumur ya, yang perlu untuk bahan minuman kepada manusia yang hidup yang tidak diratakan mereka. Maka mengeluhlah sejarah dalam bidang ini. So kita kehilangan tempat-tempat bersejarah ketika Mekah dikuasai oleh Ibnu Su'ud. Kisah mengenai wafatnya ibunda Nabi ini sebenarnya tidak terlalu banyak dicatat oleh para sejarawan sebelum-sebelumnya ya, yang sejarawan awal. Tetapi ada juga beberapa sejarawan muslim yang mencoba mengangkat kisah ini. Di antaranya adalah Dr. Toha Hussein mengenai keyatim piatuan Nabi yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian kembalilah anak yang baru tumbuh ini dari pegunungan ke Mekah. Ia tinggal di sana di dalam pemeliharaan yang sangat baik, kasih sayang dan penuh kecintaan dari ibunya yang selalu berduka cita. Dari ibu pengasuhnya Ummu Aiman, pusaka ayahandanya, dan dari neneknya, ketua penduduk Mekah yang sangat terhormat itu. Sekalian mereka merasa amat senang sekali memelihara dan merawat anak yang baru mulai besar ini dengan segala macam perhatian dan kemajuan. Kemudian ibunya membawanya berangkat ke Yastrib menziarahi keluarga dari pihak ayahnya, orang Bani Najjar. Turut serta inang pengasuh beliau Ummu Aiman. Ia turut di bawah pemeliharaan kedua ibu yang amat kasih sayang kepadanya, maksudnya Rasulullah ya. Tatkala sampai di Madinah, ia melihat suatu alam yang tidak biasanya dilihat.
Rupanya telah ditakdirkan lebih dahulu beliau akan tinggal di sana waktu hidup dan akan bermakam pula di sana di kemudian hari. Ayahandanya telah mendahulinya dalam hal ini, sebagaimana ayahandanya lebih dahulu menyukai negeri ini untuk menjadi tempat kediaman yang abadi. Di sana anak ini melihat pusara ayahandanya, di sana ia bermain dengan lain-lain anak sebayanya, dan kemudian hari akan menjadi sahabat dan pembantunya yang sangat setia dan sangat patuh sekali, yang akan menjadi sahabatnya waktu ia menutup matanya dan waktu beliau dapat menyempurnakan segala apa yang ditakdirkan oleh Allah. Apabila ibunya telah menyelesaikan sekalian keperluannya, ia pun kembali bersama kedua ibunya itu ke negeri Mekah, tempat lahirnya dan tanah airnya. Akan tetapi qadanya Allah telah menetapkan, hikmat Allah telah menentukan, dan iradah Rabb itu tidak ada yang dapat menolak atau menyelakkannya. Belum berapa jauh lagi mereka berangkat dari Yastrib, ibunya jatuh sakit di pertengahan jalan, seperti apa yang telah dialami oleh ayahnya pada beberapa tahun yang lampau, bahkan sebelum beliau lahir ke dunia. Di Abwa, ibunya pun wafat. Abdullah, ayahnya telah pergi. Aminah, ibunya pun telah pergi. Keduanya telah melakukan kewajiban yang diamanatkan kepada keduanya. Anak yang mulia ini pun menjadi yatim, seperti kehendak Allah. Kehilangan ibu, sebagaimana ia telah lebih dahulu kehilangan ayah, tidak ada lagi yang akan menolongnya dalam segenap hal selain Allah yang sudah menakdirkan sekalian takdir itu. Rob memanggil kedua orang tuanya, dan Rob juga yang menanggung akan memelihara anak yang mulia ini sampai ia besar dan sampai ia melaksanakan sekalian amanah yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada lagi yang memelihara anak ini selain dari ibu pengasuhnya, Ummu Aiman, yang menjadi warisan ayahnya. Ibu inilah yang akan memelihara beliau dalam segenap hal, dan memang ibu inilah telah menyerahkan segala apa yang ada pada hatinya, juga jiwanya untuk memelihara dan merawat anak tuannya itu, yang telah menjadi bagaikan anak sendiri. Sebagaimana Ummu Aiman sangat ikhlas kepada anak yang mulia ini, demikian pula beliau Rasulullah kepada ibunya itu. Ibu inilah yang memelihara dan membawa anak yang mulia ini sampai diserahkannya kepada Abdul Muthalib dan paman-pamannya di Mekah. Sejak itu, anak ini menjadi anaklah kepada ibu tersebut, yaitu Ummu Aiman, dan ibu itu menjadi ibulah bagi anak tersebut, yaitu Rasulullah. Ia menggunakan segala sesuatunya sampai akhir hayatnya untuk kesenangan dan kepentingan anak ini. Demikianlah kita nanti akan lanjutkan tentang bagaimana Rasulullah sangat menyayangi ibu asuhnya, yaitu Ummu Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.